Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Ruang tamu rumah kontrakan di Semarang itu terasa pengap meski jendela terbuka lebar. Randy duduk gelisah di hadapan seorang lelaki tua bernama Mbah Suroto, yang dikenal sebagai ahli spiritual di daerah Ungaran. Wajah Randy pucat, matanya merah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Mbah, saya sudah tidak tahan lagi," kata Randy dengan suara bergetar. "Hutang saya sudah menumpuk. Usaha saya bangkrut. Istri saya sudah mau pergi membawa anak saya. Saya butuh jalan keluar, Mbah." Mbah Suroto mengamati pemuda di hadapannya dengan tatapan tajam. "Kamu datang kemari karena mendengar tentang ilmu Pancasona, kan?" Randy mengangguk cepat. Kata orang-orang, Mbah pernah mempelajari ilmu itu. "Saya dengar ilmu Pancasona bisa membuat seseorang kebal, tidak bisa mati, dan bisa melihat hal-hal gaib yang bisa membantu saya mendapatkan rejeki." "Siapa yang memberitahumu?" tanya Mbah Suroto dengan nada serius. "Pak Jarwo, pedagang di pasar. Dia bilang dulu Mbah sempat mengajarkan ilmu itu pada beberapa orang." Mbah Suroto menghela napas panjang. "Jarwo? Dia memang tahu. Tapi apa dia juga memberitahumu tentang risikonya?" "Risiko apa, Mbah?" "Pancasona itu bukan ilmu sembarangan, Nak. Namanya berasal dari kata panca, yang artinya 5, dan sona, yang artinya rupa atau tempat. Ilmu ini menyatukan kekuatan 5 unsur alam: langit, bumi, gunung, laut, dan surga. Ketika 5 unsur ini bersatu dalam tubuh manusia, memang benar kamu akan mendapat kekuatan luar biasa." Randy mendekat dengan mata berbinar. "Itu yang saya butuhkan, Mbah. Dengan kekuatan itu, saya bisa." "Dengarkan dulu sampai selesai," bentak Mbah Suroto. "Pancasona itu adalah ilmu hitam, Nak. Untuk mendapatkannya, kamu harus menjalani ritual yang sangat berat. Dan konsekuensinya bukan main." "Saya siap, Mbah. Saya sudah tidak punya pilihan lain." Mbah Suroto menatap Randy lama. "Baiklah. Tapi ingat, setelah kamu memulai, tidak ada jalan untuk berhenti di tengah jalan. Kamu harus menyelesaikan semua tahapannya. Kalau tidak, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan." Randy menelan ludah. Saya mengerti, Mbah. Pertama, kamu harus menjalani puasa ngalong selama 7 hari 7 malam. Tidak boleh makan, hanya boleh minum air putih. Setelah itu, kamu harus melanjutkan dengan puasa pati geni." "Puasa pati geni itu apa, Mbah?" "Puasa untuk memadamkan api nafsu. Kamu harus berdiam diri di ruangan yang benar-benar gelap, tanpa cahaya sama sekali. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tidur, tidak boleh berbicara. Kamu hanya boleh membaca mantra yang akan saya ajarkan. Puasa pati geni ini harus kamu jalani selama 3 hari 3 malam. Setelah itu saya akan mendapat ilmu Pancasona?" "Belum. Itu baru tahap persiapan. Setelah puasa pati geni selesai, kamu harus pergi ke sebuah tempat yang akan saya tunjukkan. Di sana, kamu harus melakukan ritual inti Pancasona. Di sanalah kamu akan bertemu dengan mereka." "Mereka? Siapa, Mbah?" Mbah Suroto terdiam sejenak. "Penunggu 5 unsur. Mereka akan menguji kamu. Kalau kamu lulus, kamu akan mendapat ajian Pancasona. Tapi kalau gagal bagaimana? Kamu akan menjadi bagian dari mereka. Selamanya." Meski tubuhnya bergetar ketakutan, Randy sudah terlalu putus asa. "Saya akan lakukan, Mbah." "Kapan saya bisa mulai?" "Besok malam, saat bulan purnama. Aku akan datang ke rumahmu untuk mempersiapkan semuanya. Malam berikutnya,
Mbah Suroto datang membawa tas kain hitam berisi berbagai perlengkapan ritual. Istri Randy, Dewi, menatap mereka dengan wajah cemas. "Mas, apa yang mau kamu lakukan?" tanya Dewi sambil menggendong anak mereka yang masih bayi. "Ini untuk kebaikan kita semua, sayang." "Percaya sama aku," jawab Randy sambil mengusap kepala anaknya. "Tapi kenapa harus dengan cara ini? Kenapa tidak kita cari jalan lain?" "Tidak ada jalan lain. Hutang kita sudah menumpuk. Kalau minggu depan aku tidak bisa bayar, kita akan diusir dari rumah ini. Aku tidak mau anak kita hidup di jalanan." Dewi menangis. "Tapi aku takut, Mas." "Ini terasa tidak benar," Mbah Suroto memotong. "Nak Dewi, ini keputusan suamimu. Kamu tidak perlu ikut campur. Yang penting, selama 3 hari ke depan, kamu jangan ganggu dia sama sekali. Apapun yang kamu dengar dari dalam kamar itu, jangan pernah dibuka pintunya. Mengerti?" Dewi mengangguk lemah. Mbah Suroto kemudian mengatur sebuah kamar kecil di belakang rumah. Semua jendela ditutup rapat dengan kain hitam tebal. Tidak ada sedikit pun cahaya yang bisa masuk. Di tengah ruangan, digambar simbol-simbol aneh dengan kapur putih membentuk lingkaran. "Ini adalah tempat kamu akan menjalani puasa pati geni," kata Mbah Suroto. "Sebelum masuk, kamu harus mandi junub terlebih dahulu. Bersihkan seluruh tubuhmu. Lalu kenakan kain putih ini, tidak boleh memakai pakaian lain." Randy melakukan semua instruksi dengan seksama. Setelah siap, ia duduk bersila di tengah lingkaran. Mbah Suroto mulai mengajarkan mantra. "Dengarkanlah baik-baik. Mantra ini harus kamu baca terus-menerus tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Bismillahirrohmanirrohim. Malohu anahu la ilaha illah ana teguh tan kenaning rusak daki ketemu daki kulit ketemu kulit daging ketemu daging balung ketemu balung lamat ketemu lamat sumsum ketemu sumsum getih ketemu getih maka nyambung. Maka lintah, maka warasku kersaning Allah." Ini adalah doa Pancasona, jelas Mbah Suroto. Artinya, tubuhmu akan menyatu kembali meski terpisah-pisah. Kulit dengan kulit, daging dengan daging, tulang dengan tulang, darah dengan darah. Semuanya akan menyambung kembali atas kehendak Yang Maha Kuasa. Tapi ingat, jangan pernah berhenti membacanya. Kalau kamu berhenti, ikatan dengan 5 unsur akan terputus, dan mereka akan datang menjemputmu. Randy mengangguk gugup. "Saya mengerti, Mbah." "Satu lagi. Selama di dalam sini, kamu akan mendengar dan melihat banyak hal. Kamu akan didatangi oleh berbagai sosok. Jangan pernah menjawab mereka. Jangan pernah melirik mereka. Tetap fokus pada mantramu. Mengerti?" "Ya, Mbah." Mbah Suroto kemudian keluar dan menutup pintu dari luar. Kegelapan total menyelimuti Randy. Ia mulai membaca mantra dengan suara bergetar. Hari pertama mula-mula, hanya keheningan yang menemani Randy. Ia terus membaca mantra, suaranya mengisi ruangan gelap. Jas Anya mulai terasa kering, tenggorokannya sakit. Tapi ia terus membaca. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara goresan di dinding. Seolah ada kuku panjang yang menggaruk-garuk tembok. Bulu kuduknya berdiri, tapi ia ingat pesan Mbah Suroto. Ia tetap fokus membaca mantra. Goresan itu semakin keras. Semakin dekat. Kemudian, ia mendengar suara perempuan tertawa pelan. Tawa yang aneh, seperti cekikikan. Hihihihihi, Randy berusaha tidak mendengarkannya. Tangannya bergetar, tapi mulutnya terus membaca mantra. Tiba-tiba, ia mencium bau harum bunga Kamboja. Bau yang sangat kuat, menyesakan. Ia tahu persis apa artinya. Kuntilanak. "Mas. Mas Randy." Suara perempuan itu memanggil namanya dengan nada menggoda. "Kenapa sendirian di sini? Ayo keluar." Randy menutup mata erat-erat, meski di ruangan gelap tidak ada bedanya mata terbuka atau tertutup. Ia terus membaca mantra dengan suara lebih keras. "Mas, lihat aku." Suara itu semakin dekat. Ia bisa merasakan hembusan napas dingin di lehernya. "Aku cantik, loh. Aku bisa bantu Mas. Aku bisa kasih Mas rezeki yang Mas mau." Keringat dingin membasahi tubuh Randy. Ia ingin sekali berteriak, tapi ia tahu itu berbahaya. Ia hanya bisa terus membaca mantra. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Seperti tangan perempuan. Sentuhan itu merayap ke lehernya,
kemudian ke pipinya. "Mas, buka matamu, lihat aku." Randy hampir tidak tahan. Tapi ia ingat keluarganya. Ia ingat tujuannya. Ia terus membaca mantra dengan putus asa, entah berapa lama, akhirnya sentuhan itu menghilang. Bau Kamboja itu perlahan memudar. Dan tawa itu berhenti, tapi Randy tahu, ini baru permulaan, hari kedua rasa lapar dan haus sudah mulai menyiksa. Mulut Randy terasa seperti tertutup amplas. Tubuhnya lemas, kepalanya pusing. Tapi ia tidak boleh berhenti. Ia terus membaca mantra, meski suaranya sudah serak siang hari. Meski Randy tidak bisa tahu karena ruangan tetap gelap, ia mendengar suara langkah kaki berat. Suara langkah yang aneh, seperti orang yang berjalan tertatih-tatih. Langkah yang basah, seperti ada sesuatu yang menyeret. Hahaha. Hahaha. Suara napas berat terdengar di kegelapan, bau busuk mulai menguar. Bau mayat yang menyengat. Randy hampir muntah, tapi perutnya kosong. "Lo, ada orang." Suara lelaki parau berbicara. "Sedang apa kamu di sini?" Itu suara pocong. Randy mengenalinya dari cerita-cerita yang pernah ia dengar. Hantu yang terbungkus kain kafan, yang tidak bisa berjalan normal karena kaki dan tangannya terikat. "Hai, aku tanya kamu." Suara itu semakin dekat. "Kamu sedang apa di sini?" "Ini tempat kami." Randy tetap membaca mantra. Meski suaranya semakin bergetar tiba-tiba, ia merasakan hentakan keras di lantai, tepat di sebelahnya. Pocong itu melompat-lompat mendekat. Setiap lompatan membuat lantai bergetar. "Kamu pikir aku tidak ada?" teriak pocong itu. "Kamu pikir kamu bisa masuk sini seenaknya?" Hentakan demi hentakan semakin dekat. Randy bisa merasakan getarannya di lantai. Bau busuk itu semakin menyesakkan. "Buka matamu. Lihat aku. Lihat aku." Randy hampir kehilangan kesadaran karena bau dan ketakutan. Tapi ia terus membaca mantra. Tangannya yang bergetar ia tangkupkan di dada, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin dan basah menyentuh wajahnya. Seperti kain basah yang busuk. Itu pasti kain kafan pocong. Kamu mencari ilmu Pancasona, ya?" Suara pocong berubah menjadi bisikan mengerikan di telinganya. "Kamu tahu berapa banyak orang yang mati karena ilmu itu? Kamu mau jadi seperti kami?" Randy tidak menjawab. Ia hanya terus membaca mantra dengan mata tertutup erat. "Kamu akan menyesal, kamu akan sangat menyesal." Bisik pocong sebelum akhirnya menjauh. Hari ketiga ini adalah hari terakhir, tapi juga hari terberatnya. Randy sudah hampir tidak sadar. Bibirnya pecah-pecah, tenggorokannya terasa terbakar. Suaranya nyaris hilang, tapi ia masih berusaha membaca mantra. Meski hanya berbisik, tengah malam hari ketiga, kegelapan terasa semakin pekat. Seperti ada sesuatu yang mengental di udara. Randy merasakan tekanan berat di dadanya, kemudian, ia mendengar suara aneh. Seperti suara orang berbicara, tapi dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Banyak suara sekaligus, seperti bisikan dari segala arah. "Pancasona. Pancasona. Pancasona." Bisikan itu menyebutkan kata itu berulang-ulang. Tiba-tiba, Randy merasakan tubuhnya melayang. Seperti ada sesuatu yang mengangkatnya dari lantai. Ia panik, tapi ia tetap berusaha membaca mantra. Di kegelapan itu, tiba-tiba muncul cahaya. Cahaya merah keunguan yang menyala-nyala seperti api. Di tengah cahaya itu, Randy melihat sosok-sosok mengerikan. 5 sosok berdiri membentuk lingkaran di sekelilingnya. Sosok pertama adalah makhluk besar berbulu dengan taring panjang, genderuwo. Sosok kedua adalah perempuan cantik berambut panjang dengan punggung berlubang, kuntilanak. Sosok ketiga adalah mayat berdiri terbungkus kain kafan, pocong. Sosok keempat adalah makhluk kecil seukuran boneka dengan rambut panjang dan kuku tajam, jenglot. Dan sosok kelima adalah bayangan hitam tanpa wujud yang jelas, tapi memancarkan aura sangat mengerikan. "Akhirnya kamu datang juga," kata genderuwo dengan suara berat yang menggema. "Sudah lama kami menunggu pengikut Pancasona yang baru. Kamu tahu apa yang harus kamu bayar untuk mendapatkan ilmu ini, anak manusia?" tanya kuntilanak dengan suara merdu yang mengerikan. Randy tidak bisa menjawab. Tubuhnya kaku, suaranya hilang. 5 unsur membutuhkan 5 pengorbanan, kata pocong. Langit, bumi, gunung, laut, dan surga.
Setiap unsur harus dibayar dengan sesuatu yang berharga. Apa yang akan kamu korbankan? Tanya Jenglot dengan suara anak kecil yang menyeramkan. Bayangan hitam itu bergerak mendekat. Dari kegelapannya, muncul suara yang membuat jiwa Randy bergetar. Masa depanmu? Keluargamu? Nyawamu? Atau jiwamu? Randy akhirnya bisa berbicara. Suaranya lemah. Saya hanya ingin bisa melindungi keluarga saya, mendapat rejeki untuk mereka. Rejeki? Genderuwo tertawa keras. Pancasona bukan untuk mencari rejeki, anak bodoh. Pancasona adalah ilmu kekuatan, ilmu kehancuran. Tapi kamu sudah sampai sejauh ini, kata kuntilanak sambil melayang mendekat. Kamu tidak bisa mundur lagi. Kamu harus memilih. Terima ilmu ini dengan semua konsekuensinya, atau mati di sini sekarang juga. Apa konsekuensinya? Tanya Randy dengan putus asa. 5 sosok itu tertawa bersama-sama. Tawa yang mengerikan yang membuat gendang telinga Randy sakit. Kamu akan mendapat kekuatan Pancasona, kata Pocong. Tubuhmu akan bisa menyambung kembali meski terpotong-potong. Kamu tidak akan bisa mati dengan cara biasa. Kamu akan bisa melihat kami, berkomunikasi dengan kami, meminta bantuan kami, tambah Jenglot. Tapi, bayangan hitam itu berbicara dengan suara yang membuat darah membeku. Setiap kali kamu menggunakan kekuatan ini, setiap kali tubuhmu hancur dan menyatu kembali, kamu akan kehilangan sebagian kemanusiaanmu. Perlahan tapi pasti, kamu akan berubah. Dan suatu saat, kamu akan menjadi seperti kami. Makhluk yang terjebak di antara dunia kehidupan dan kematian. Dan satu lagi, kata genderuwo sambil menyeringai menunjukkan taringnya. Setiap kali tubuhmu menyambung kembali, kami akan mengambil sedikit energi kehidupan dari orang-orang terdekatmu. Istri, anak, keluarga mereka akan merasakan sakit, lemah, sampai akhirnya apa? Tanya Randy ketakutan. Sampai akhirnya mereka mati. Satu persatu, jawab kuntilanak dengan senyum kejam. Randy ingin menolak. Ia ingin lari. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Jadi, apa pilihanmu? Tanya 5 sosok itu bersamaan. Seharusnya Randy menolak. Seharusnya ia memilih mati saat itu juga. Tapi pikiran tentang hutang, tentang keluarganya yang akan diusir, tentang masa depan anaknya yang suram, membuat pikirannya kacau. Saya terima, ucap Randy akhirnya. 5 sosok itu tersenyum. Senyuman yang membuat seluruh ruangan terasa dingin membeku. Tiba-tiba, mereka semua menyerang Randy sekaligus. Genderuwo mencakar dadanya. Kuntilanak mencabik-cabik punggungnya. Pocong menghantam kepalanya. Jenglot menggigit tangannya. Dan bayangan hitam itu masuk ke dalam tubuhnya lewat mulut. Randy berteriak kesakitan. Rasa sakit yang luar biasa, seperti tubuhnya tercabik-cabik dari dalam. Ia merasakan tulang-tulangnya patah, dagingnya robek, darahnya mengalir keluar. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Randy terbangun di kamar yang sama. Cahaya pagi masuk lewat celah kain yang menutupi jendela. Ia menyadari 3 hari sudah berlalu. Ia menyentuh tubuhnya. Tidak ada luka. Tidak ada bekas luka sama sekali. Seolah semua yang ia alami hanya mimpi. Tapi ia tahu itu bukan mimpi. Ia bisa merasakannya. Sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Sesuatu yang asing, mengerikan. Pintu terbuka. Mbah Suroto masuk dengan wajah serius. Kamu berhasil, katanya pelan. Kamu sudah mendapat Pancasona. Randy tidak merasa senang. Ia justru merasa ketakutan yang luar biasa. Mbah, apa yang sebenarnya telah terjadi pada saya? Kamu sudah terikat dengan 5 unsur. 5 penguasa dari 5 alam. Mereka akan melindungimu, memberimu kekuatan. Tapi harganya. Mbah Suroto tidak melanjutkan. Harganya apa, Mbah? Kamu akan segera tahu. Randy keluar dari kamar. Dewi langsung memeluknya sambil menangis. Mas, syukurlah Mas selamat. Aku sangat khawatir. Tapi saat Randy memeluk istrinya, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di belakang Dewi, berdiri sosok genderuwo yang menyeringai kepadanya. Dewi tidak bisa melihatnya, tapi Randy bisa, dan ia mendengar bisikan genderuwo, istrimu cantik juga sayang sekali. Sejak mendapat ilmu Pancasona, hidup Randy memang berubah.
Tapi bukan dengan cara yang ia bayangkan. Pertama kali ia menyadari kekuatannya adalah saat ia hampir ditabrak motor. Motornya sendiri ringsek, dan seharusnya Randy terluka parah. Tapi ia bangkit tanpa luka goresan pun. Orang-orang tercengang, mengira itu keajaiban, tapi yang Randy rasakan sangat mengerikan. Ia merasakan tulang-tulangnya yang patah menyambung kembali dengan sendirinya. Ia merasakan dagingnya yang robek terjahit dengan sendirinya. Prosesnya sangat sakit, tapi cepat, dan setelah itu, ia mendengar tawa genderuwo di telinganya. Malam itu, Dewi tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi yang tidak turun-turun meski sudah minum obat. "Mas, kenapa aku tiba-tiba sakit ya?" tanya Dewi lemah. Randy tidak bisa menjawab. Ia tahu kenapa. Pancasona mengambil energi dari Dewi untuk menyembuhkan tubuhnya. "Istirahat saja, sayang. Besok pasti sudah lebih baik," kata Randy sambil mengusap rambut istrinya. Meski hatinya hancur, kemampuan melihat makhluk gaib juga membuat hidup Randy seperti neraka. Ia bisa melihat mereka di mana-mana. Di sudut jalan, di rumah tetangga, di pasar, di kantor. Pocong yang melompat-lompat. Kuntilanak yang melayang. Genderuwo yang mengintai. Jenglot yang merayap, mereka semua bisa melihat Randy juga. Dan mereka tahu ia memiliki pancasona. "Pemilik pancasona baru," bisik mereka saat Randy lewat. "Berapa lama kamu akan bertahan?" 1 minggu setelah mendapat pancasona, Randy dimintai tolong oleh tetangganya, Pak Bambang. "Mas Randy, tolong bantu saya. Saya ada masalah dengan preman yang selalu menagih uang keamanan. Mereka ancam mau bakar warung saya kalau tidak bayar. Saya dengar Mas sekarang punya ilmu." Randy sebenarnya tidak ingin terlibat. Tapi Pak Bambang adalah tetangga baik yang dulu sering membantu keluarganya. "Baiklah, Pak. Saya akan coba bicara dengan mereka." Keesokan harinya, 3 preman datang ke warung Pak Bambang. Randy menghadang mereka. "Kalian tidak akan dapat uang hari ini," kata Randy tegas. Ketua preman itu, Jarot, tertawa mengejek. "Lo, sok jago ya lo? Lo tahu gak siapa gue?" "Saya tahu. Dan saya minta kalian pergi sekarang." Jarot murka. Ia mengambil golok dari balik jaketnya dan langsung menebas Randy. Golok itu mengenai lengan Randy, membuatnya berdarah. Tapi Randy tidak merasakan sakit. Ia justru merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang bangkit dari dalam tubuhnya, matanya berubah. Merah menyala. Dan dari lukanya, bukannya darah yang keluar, tapi api merah keunguan, api pancasona aktif. "Apa-apa ini?" Jarot mundur ketakutan. Randy tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Tangannya yang terluka bergerak sendiri dan menyentuh dada Jarot. Saat itu juga, api merah keunguan menyambar ke tubuh Jarot. Jarot berteriak kesakitan. Api itu membakarnya dari dalam. Kulitnya hangus, dagingnya meleleh. Dalam hitungan detik, ia menjadi mayat yang hangus. 2 preman lainnya lari ketakutan. Pak Bambang juga ketakutan melihat Randy. Randy menatap tangannya yang berlumuran darah Jarot. Api di tangannya perlahan padam. Lukanya menyembuh dengan sendirinya. Saya tidak bermaksud membunuhnya." Bisik Randy dengan suara bergetar di belakangnya. Kuntilanak muncul dan berbisik, "Itu baru permulaan, sayang. Kamu belum merasakan kekuatan pancasona yang sebenarnya." Malam itu, bayinya mendadak kejang-kejang. Dokter tidak tahu apa penyebabnya. Tapi Randy tahu. Energi kehidupan anaknya diambil untuk membayar penggunaan pancasona tadi. Randy menangis di samping box bayi. Maafkan papa. Dalam sebulan, Randy sudah terlibat dalam 3 perkelahian. Semuanya berakhir dengan kematian mengerikan bagi lawan-lawannya. Pancasona membuatnya tidak terkalahkan, tapi setiap kali ia menggunakan kekuatannya, keluarganya yang membayar harganya. Dewi semakin kurus dan lemah. Bayinya sering sakit. Dan Randy mulai berubah. "Mas, kenapa Mas sekarang jadi seperti ini?" tanya Dewi dengan air mata. Mata Mas kadang berubah jadi merah. Suara Mas kadang jadi aneh. Mas kadang tertawa sendiri. "Aku takut, Mas." Randy menatap istrinya. Ia ingin menjelaskan, tapi bagaimana? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia sudah menjual jiwanya untuk ilmu terkutuk? "Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku."
Itu saja yang bisa ia katakan. Randy mencoba menemui Mbah Suroto untuk mencari solusi. Tapi rumah Mbah Suroto sudah kosong. Tetangga bilang Mbah Suroto tiba-tiba pergi tanpa pamit beberapa minggu lalu. Mbah Suroto bilang ada urusan penting di kampung halaman. Tapi sampai sekarang belum balik juga, kata tetangga. Randy tahu Mbah Suroto sengaja menghilang. Ia tahu apa yang akan terjadi pada Randy. Randy mulai putus asa. Ia mencoba mencari dukun lain untuk melepas ilmu Pancasona. Tapi setiap dukun yang ia temui mengatakan hal yang sama. Saya tidak bisa bantu Anda, kata seorang dukun tua di Demak. Pancasona sudah menyatu dengan jiwa Anda. Satu-satunya cara melepasnya adalah apa? Adalah dengan mati. Dan itu pun tidak mudah. Kepala Anda harus dipisahkan dari tubuh dan dikubur di tempat yang berbeda. Itulah satu-satunya cara membunuh pemilik Pancasona. Randy pulang dengan hati hancur. Malam itu, ia duduk di teras sambil menatap langit. Kenapa aku bodoh sekali? Gumamnya. Kenapa aku tidak mendengarkan Dewi waktu itu? Karena kamu serakah, jawab suara pocong yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Kamu ingin kekuatan tanpa mau membayar harganya. Tapi aku tidak tahu harganya akan seperti ini. Aku pikir hanya aku yang akan menderita, bukan keluargaku. Itu salahmu sendiri. Kamu tidak bertanya dengan jelas. Kamu terlalu terburu-buru. Bagaimana cara menghentikan ini? Pocong tertawa. Tidak ada cara menghentikannya. Kamu sudah terikat perjanjian dengan 5 unsur. Perjanjian itu hanya akan berakhir saat kamu dan keluargamu mati semua. Tidak, teriak Randy. Aku tidak akan membiarkan keluargaku mati. Lebih baik aku yang mati. Kamu tidak bisa mati semudah itu, bodoh. Kamu punya Pancasona. Kamu bisa hidup kembali. Randy terdiam. Ia teringat penjelasan Mbah Suroto dulu. Pancasona membuat pemiliknya tidak bisa mati, kecuali kepala dipisahkan dari tubuh, bisik Randy. Randy membuat keputusan. Malam itu juga, ia menulis surat untuk Dewi. Surat yang menjelaskan semuanya. Tentang Pancasona, tentang kutukan, tentang mengapa ia melakukan semua ini. Maafkan aku, Dewi. Aku terlalu bodoh. Terlalu serakah. Aku ingin melindungi kalian, tapi justru aku yang membahayakan kalian. Sekarang satu-satunya cara untuk menyelamatkan kalian adalah dengan menghentikan diriku sendiri. Ia meninggalkan surat itu di meja. Kemudian ia pergi ke gudang dan mengambil golok besar yang biasa dipakai untuk memotong kayu. Ia pergi ke hutan di pinggir kota, ke tempat yang sepi. Di sana, ia berdoa untuk terakhir kalinya. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba telah salah. Hamba telah mengambil jalan yang dilarang. Hamba menyesal. Terimalah penyesalan hamba. Dan lindungilah keluarga hamba. Tapi saat ia akan menggunakan golok itu untuk memisahkan kepalanya sendiri, tiba-tiba tangannya tidak bisa bergerak. 5 sosok muncul di sekelilingnya. Genderuwo, kuntilanak, pocong, jenglot, dan bayangan hitam. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri semudah itu? Kata genderuwo sambil tertawa. Perjanjian belum selesai, kata kuntilanak. Kamu harus menjalaninya sampai akhir. Apa maksud kalian? Lepaskan aku, teriak Randy. Kamu sudah terikat dengan kami, kata bayangan hitam dengan suara yang membuat bumi bergetar. Kamu adalah bagian dari kami. Kamu tidak bisa mati. Tidak dengan cara apapun. Kalian bilang aku bisa mati kalau kepala dipisahkan dari tubuh. Itu dulunya, kata pocong. Tapi kamu sudah menggunakan Pancasona terlalu banyak. Kamu sudah terlalu banyak membunuh. Kamu sudah berubah. Sekarang, kamu sudah bukan manusia lagi. Randy menatap tangannya. Dan baru ia sadari. Kulitnya mulai berubah. Ada bulu-bulu halus yang tumbuh. Kukunya memanjang dan menajam. Matanya bisa melihat lebih jelas di kegelapan. Tidak, aku tidak mau jadi seperti kalian, teriak Randy panik. Tapi itu yang akan terjadi, kata Jenglot dengan suara dingin. Dalam beberapa bulan lagi, transformasimu akan selesai. Kamu akan sepenuhnya menjadi makhluk seperti kami. Dan kamu akan hidup selamanya,
Menyaksikan semua orang yang kamu cintai mati satu persatu. Keluargamu akan mati. Teman-temanmu akan mati. Dan kamu akan tetap hidup. Sendirian. Selamanya, tambah kuntilanak. Randy jatuh berlutut. Ia menangis. Ia berteriak. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. 3 bulan kemudian Dewi meninggal dalam tidurnya. Dokter bilang penyebabnya adalah kelelahan ekstrim dan kegagalan organ. Tapi Randy tahu penyebab sebenarnya. Pancasona menguras seluruh energi kehidupan Dewi, bayi mereka juga tidak bertahan lama. Seminggu setelah Dewi meninggal, anaknya menyusul ibunya. Meninggal dalam tidur, dengan wajah damai, Randy ingin menangis, tapi air matanya sudah kering. Ia sudah tidak bisa merasakan kesedihan normal lagi. Yang ia rasakan hanya kekosongan. Kekosongan yang mengerikan. Dalam 3 bulan itu, tubuhnya terus berubah. Bulu-bulu di tubuhnya semakin banyak. Taringnya mulai tumbuh. Matanya semakin sering berubah merah. Ia mulai menyukai tempat-tempat gelap dan lembab. Ia mencoba bunuh diri berkali-kali. Terjun dari gedung tinggi, minum racun, membakar diri. Tapi semuanya sia-sia. Tubuhnya selalu pulih. Selalu menyambung kembali. Pancasona tidak membiarkannya mati, dan yang paling mengerikan, ia mulai kehilangan kemanusiaannya. Ia mulai tidak peduli pada kematian Dewi dan anaknya. Ia mulai merasakan kesenangan saat melihat orang lain menderita. Ia mulai haus darah. Tidak, aku tidak mau jadi monster. Gumam Randy sambil menatap cermin. Tapi wajah yang menatapnya balik bukan lagi wajah manusia. Itu wajah genderuwo. 5 tahun kemudian di sebuah hutan terpencil di Jawa Tengah, ada cerita tentang makhluk mengerikan yang menghuni gua tua. Makhluk berbulu besar dengan taring panjang, mata merah menyala, yang suka memangsa pendaki yang tersesat. Orang-orang desa sekitar menyebutnya genderuwo pemangsa. Mereka tidak tahu bahwa makhluk itu dulunya adalah manusia bernama Randy. Manusia yang terlalu serakah mengejar kekuatan, dan akhirnya kehilangan segalanya. Randy, atau apa yang tersisa darinya, hidup sendirian di gua itu. Ia sudah sepenuhnya berubah menjadi genderuwo. Ia kehilangan semua ingatannya tentang kehidupan manusia. Tentang Dewi. Tentang anaknya. Tentang segalanya. Yang tersisa hanya naluri binatang. Naluri untuk berburu. Untuk membunuh. Untuk bertahan hidup. Di dalam gua itu, 4 sosok lain sering berkunjung. Kuntilanak, pocong, jenglot, dan bayangan hitam. Mereka adalah teman satu-satunya Randy sekarang. Lihat dia, kata kuntilanak sambil tertawa. Dulunya dia pikir Pancasona akan menyelamatkan keluarganya. Sekarang dia tidak ingat apa itu keluarga. Itulah harga Pancasona, kata pocong. Kehidupan abadi dengan kehilangan kemanusiaan. Dan dia akan hidup selamanya seperti ini, tambah jenglot. Sampai hari kiamat. Bayangan hitam hanya diam, menatap Randy yang sekarang sedang memakan bangkai hewan di sudut gua. 1 korban lagi dari 5 unsur, bisik bayangan itu. Dan masih banyak lagi yang akan datang. Selalu ada manusia bodoh yang mengejar kekuatan tanpa memikirkan konsekuensinya. Di sebuah rumah kontrakan di Semarang, seorang pemuda bernama Andi duduk gelisah di hadapan seorang lelaki tua bernama Mbah Suroto, yang ternyata masih hidup dan kembali setelah bertahun-tahun menghilang. "Mbah, saya sudah tidak tahan lagi," kata Andi dengan suara bergetar. "Hutang saya sudah menumpuk. Usaha saya bangkrut. Istri saya sudah mau pergi membawa anak saya. Saya butuh jalan keluar, Mbah." Mbah Suroto mengamati pemuda di hadapannya dengan tatapan tajam. "Kamu datang kemari karena mendengar tentang ilmu Pancasona, kan?" Andi mengangguk cepat. Kata orang-orang, Mbah pernah mempelajari ilmu itu. "Saya dengar ilmu Pancasona bisa membuat seseorang kebal, tidak bisa mati, dan bisa melihat hal-hal gaib yang bisa membantu saya mendapatkan rezeki." Mbah Suroto menghela napas panjang. Ia teringat Randy. Ia teringat nasib tragis pemuda itu. "Pulanglah, nak," kata Mbah Suroto pelan. "Cari jalan lain. Pancasona bukan jawabannya. Percayalah padaku." "Tapi Mbah, pulang sebelum terlambat." Andi akhirnya pergi dengan kecewa. Mbah Suroto menatap punggungnya sambil berbisik, "Semoga kamu lebih pintar dari Randy." Tapi di balik bayangan, 5 sosok menonton Andi pergi.
dan mereka tersenyum. Karena mereka tahu, akan selalu ada manusia yang tidak belajar dari kesalahan orang lain. Akan selalu ada yang tergoda oleh kekuatan Pancasona, dan lingkaran kutukan itu akan terus berputar. Selamanya tamat. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.